Hai, welcome back to Female dan Netos YouTube channel bareng gue Ocel. Nah, kali ini gue bawain segmen terbaru, namanya adalah Friday Fragrance. Sebenarnya ini segmen yang udah ada di editorialnya Female Daily. Jadi biasanya setiap Jumat kalau memang kita lagi ada perfume baru launching atau kita baru beli perfume dari tim editorial, kita akan bikin artikelnya dan mereview tentang parfum-parfum tersebut. Nah, karena ini segmen pertama dan gue yang buka, pas banget gue belum ulang tahun, jadi agak sedikit spesial nih kali ini. Parfum yang gue mau review ada 3 dan ada meaningnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please keep on watching. Oke, jadi ini adalah 3 parfum yang baru gue beli di bulan Juli kemarin. Jadi kalau ada yang belum tahu, gue Juli itu ulang tahun yang ke-30. Sebenarnya ini sedikit dark dulu sedikit. Gue tuh selama berapa ya? Kayaknya dari 17 tahun sampai ke 30 ini tuh gue tidak pernah merasa happy saat ulang tahun. Karena pertama memang saat itu gue pernah, karena kan gue ulang tahunnya Juli gitu kan. Juli tuh adalah masa-masa kenaikan kelas gitu. Jadi pas gue umur, pokoknya dari SMA 2 ke SMA 3 tuh gue sempat gak naik kan. Itu gue juga udah pernah cerita di videonya FD gitu. Nah dari situ tuh gue memang tidak pernah happy karena setiap kali ulang tahun berarti keingetannya adalah momen itu. Terus selain itu adalah momen dimana gue mikir, oh semakin bertambah usia, terus gue belum waktu itu pacaran, terus gak nikah-nikah, terus emang ada sedikit biasalah ya keluarga gitu, kayak kapan nikah, udah lama pacaran, nikah nih. Terus akhirnya itu menjadi sebuah hal negatif tuh, gue jadi pusing yang kayak gila, gue udah bertambah usia, terus gue udah maksudnya seharusnya udah nikah tapi gue belum nikah, belum diajak nikah juga. Ya udah jadinya stres, jadi makanya tiap kali gue ulang tahun tuh gue sangat tidak happy karena oh kok nggak nikah juga gitu. Nah setelah itu akhirnya di umur ya 28-29 gue akhirnya mulai menyerah dan mulai kayak nggak peduli lagi dengan konsep menikah gitu. Jadi buat gue ya udah nggak ada gunanya juga kayak nikah buru-buru. Toh kayaknya yang ada faedahnya lah, buat apa tujuannya menikah. Dan gue baru kayak nyadar ternyata tuh dulu gue mau menikah bukan mau menikah untuk kehidupan suami istrinya. Gue cuman kayaknya tuh terbayang-bayang kayak oh pestanya, gue mau pestanya cuma di situ. Jadi gue belum mikirin sampai ke sana-sananya banget. Tapi kalau dibilang sekarang siap menikah atau enggak, ya siap sebenarnya gitu. Cuman itu tidak lagi menjadi goals utama gue dalam hidup ini gitu. Itu akhirnya 2018-2019 mulai nyadar kayak gitu. Another thing lagi yang sebenarnya bikin gue nggak happy adalah waktu pacaran kan gue tuh berharap banget di surprisein birthday, dibikin happy dan segala macam. Dan waktu itu memang partner gue tuh bukan tipe orang yang birthday itu menjadi sebuah acara yang khusus gitu. Jadinya kebawa ke gue, jadi ya udah ulang tahun itu kenapa ulang tahun gitu. Jadi gue tuh makanya sering bingung kalau orang yang ulang tahun tuh kayak happy banget, or birthday month tuh orang happy banget. Nah gue tuh tidak merasakan itu. Nah di 2020 ini tuh gue memutuskan untuk mengubah itu gitu. Jadi gue mengubah kalau gue mau happy, gue mau ngerayain birthday gue, ya gue gak harus rely on other people gitu. Gue harus ya udah gue mau rayain, gue mau bikin acara suka-suka gue, mau sendirian juga gak apa-apa. Toh itu harinya gue dan itu kayak hadiah lah untuk diri gue sendiri. Jadi di ulang tahun gue kemarin ke 30 itu gue memutuskan untuk beli 3 parfum. 3 parfum ini tuh sebagai pengingat gue kalau nanti ke depan-depannya gue ngerasa down, gue ngerasa kayak sedih atau ngerasa mulai kepikiran lagi gue harus nikah lagi atau gue nggak happy nggak apa. Nah gue memilih mengadoi diri gue sendiri itu dengan parfum. Kenapa parfum? Karena kalau misalnya waktu itu gue kayaknya pernah liputan dan memang parfum itu tuh wangi itu tuh nyimpen memori di kepala gitu. Jadi itu kalau kita nyium tuh kita akan flashback keinget, oh ini tuh gue pakai parfum ini saat mood gue lagi apa ya, saat gue lagi mau apa ya gitu. Makanya gue milihnya parfum gitu. Jadi ini sebagai pengingat gue untuk nanti ke depan-depannya gitu. Kenapa sampai 3 ya pengen aja gitu ya sebenarnya gitu. Karena ya udah pengen aja, kan nggak pernah ngerayain juga gitu sebelum-sebelumnya. Akhirnya udah gue beli 3 parfum. Sebenarnya yang paling gue kepengen beli banget tuh adalah si Uai ini. Terus kalau ini tuh karena ini yang kalau yang fans BTS pasti tahu ini kenapa gue beli. Nah kalau yang ini tuh penasaran aja karena ini gue baru lihat brandnya, terus gue suka botolnya dan pas gue lihat notesnya juga oh ternyata kayaknya gue suka gitu. Jadi gue belilah 3 parfum ini. Nah gue jelasin dulu dari paling sini kali ya. Ini karena ini gue beli karena waktu itu bulan apa ada salah satu member BTS, gue kan emang lagi lumayan suka sama mereka.
ada satu member BTS yang dia live, terus udah gitu kayaknya live-nya tuh di kamar dia, terus di background belakangnya tuh dia ada beberapa pajangan parfumnya yang dia punya gitu. Nah dari yang gue lihat ya karena ada itunya tuh gue bikin artikelnya juga sih. Terus udah gitu ya jadinya gue kepo lah, gue pengen tahu lo tuh wanginya seperti apa sih idol yang gue suka ini, namanya Suga kan. Akhirnya udah gue cari tahu semua parfum yang dia pakai, ternyata pas gue baca-baca notesnya, oh ini tuh parfum yang dia pakai tuh adalah tipikal parfum yang gue suka juga. Jadi parfum yang gue suka itu wanginya tuh memang yang fresh, yang wanginya enggak fruity, wanginya fresh banget, yang citrusy dan base note-nya itu atau wangi paling terakhirnya itu yang agak woody dan musky, jadi emang kayak lebih wangi-wangi cowok gitu. Terus setelah gue lihat-lihat semuanya, yang mampu gue beli cuman 3 brand, karena yang 2 mahal, yang 2 tuh Dior sama Chanel, yang Chanel tuh bisa 5 juta, jadi belum mampu ya sekarang gitu. Jadi gue kemarin udah beli satu yang gue lupa namanya apa, itu gue kurang gitu suka sih karena terlalu nyentrong, freshnya terlalu nyentrong. Nah gue lebih suka yang ini sebenarnya. Kalau yang ini adalah Spice Bomb by Viktor Rolf. Ini memang juga salah satu parfum cowok apa ya yang lumayan populer. Nah kalau yang ini tuh wanginya lebih heavy, wanginya wangi spice banget, wangi cowok banget sebenarnya. Tapi apa ya, gue saat pertama kali pakai memang kaget gitu. Cuman lama-lama tuh kayak nagih gitu loh wanginya, yang kaget. Tapi kalau udah lama gue pengen cium lagi wanginya. Jadi ini tuh salah satu parfum yang lagi favorit banget gue pakai. Terus karena dia memang wanginya strong banget, ini tuh pakainya cuma cukup sedikit. Kalau misalnya biasanya kan orang tuh saranin pakai parfum 5 gitu, 5 titik. Jadi di leher, terus di belakang, sama di sini kan, sama di mana lagi itu gue lupa. Jadi all around gitu kita wanginya kalau kita jalan tuh orang bisa cium gitu. Nah cuman karena dia super strong banget, pakai 3 spray aja tuh atau 2 spray tuh udah cukup banget gitu. Nah ini tuh memang wanginya lebih ke cowok banget, dan yang akan suka tuh memang orang-orang yang suka parfum yang lebih strong. Yang strong aja, beneran maskulin banget gitu. Jadi mungkin kayak wangi kalau parfum orang Arab kan namanya oud ya, kayak mungkin yang wangi-wangi oud gitu tuh kalian mungkin akan suka dengan si parfum ini gitu. Ini gue suka banget, wanginya awet banget, wanginya tuh benar-benar bisa 8 jam lebih tuh masih kecium. Bahkan kalau misalnya memang kalian semprotnya di area-area badan yang kayak di sini kan yang nggak jarang pegang terus panas kan, ini tuh bisa sampai kalian mandi tuh pun masih kecium wanginya. Ini kalau Andre juga pernah pakai. Terus ini parfum tercowok yang pernah gue punya sih gitu, dan gue suka banget. Nah untuk notes-notesnya gue lupa jujur apa aja, nanti akan ditulisin aja kali ya sama editornya, nanti tinggal ditulisin notesnya dari parfum ini tuh apa aja, jadi kalian bisa ada gambarannya kira-kira wanginya seperti apa gitu. Terus ini tuh gue belinya di CNF, harganya kemarin pas lagi diskon, gue lupa sih berapa, yang jelas kayaknya 1,2an gue beli ini. Itu satu. Terus kita move on ke yang kedua. Nah ini kebalikan banget, kalau yang ini cowok banget, strong banget. Nah kalau yang ini bayi banget gitu, jadi sesuai warnanya, warna biru. Ini wanginya super powdery, ini brandnya itu Rose de something, baca sendiri nanti susah soalnya brand Prancis. Sebenarnya dia memang ini tuh parfum niche banget dari Prancis. Dan memang dia base-nya tuh semua parfum dia tuh menggunakan wangi rose. Nah gue tuh bukan pencinta wangi rose, tapi yang ini tuh beda banget. Soalnya rose-nya tuh nggak kecium banget, tapi ini wanginya powdery banget. Jadi gue kalau pakai ini beneran berasa kayak bayi lagi abis mandi dan pakai bedak bayi gitu. Ini enak banget. Jadi kalau misalnya memang gue lagi nggak pengen yang wanginya terlalu strong, tapi cuma pengen sekedar wangi aja tuh gue akan pakai ini. Jadi ini tuh wanginya sangat powdery, jadi agak sedikit ada emasnya, wangi emas itu ada banget. Gak terlalu floral, tapi pokoknya wanginya powder gitu. Ini gue beli ini. Tadinya sih mau beli yang lain, cuman ternyata di online shop itu Arinda juga beli yang gue pengen beli gitu. Jadi sisanya yang ini jadi udah gue beli. Karena dari beberapa parfum yang dia punya, gue lihat tuh ada 3 wangi yang kayaknya gue suka. Tapi yang ternyata ready stock tuh cuma yang ini. Dan gue tanya juga soalnya gue gak mau yang wangi rose paling kecium. Jadi gue belilah dia. Terus kalau dari segi wanginya gimana? Ini karena dia lebih powdery dan dia gak terlalu spice dan woody kayak yang si Viktor Rolf ini. Jadi emang ini kurang gitu awet, tapi penggunaan 5 jam pun masih tetap kecium wanginya. Nah terus ini juga tipikal parfum yang mau lo pakai 10-50, enggak sih, enggak 50 ya, 10 spray di badan tuh nggak akan overwhelm atau akan bikin orang pusing. Karena
nyaman itu wanginya, selembut itu wanginya. Nah untuk yang baby ini, baby namanya. Nggak, pokoknya untuk parfum yang ini tuh harganya karena dia nggak ada di sini, terus gue belinya juga di online shop. Jadi dia sekitar 1 jutaan deh. Jadi memang dia harganya lebih murah sih, online shop itu jualnya, cuman emang ori. Jadi harganya sekitar 1 juta, di bawah 1,5 lah, nggak nyampe 1,2 bahkan sih gue. Jadi ini memang masih 1 jutaan harganya. Oke, ini yang terakhir, ini dari Ouai. Kalau misalnya kalian tahu, Ouai itu sebenarnya brand rambut gitu ya. Jadi memang Ouai itu ada satu produknya si Hair Wave, ini juga pernah diomongin di FD Monthly Favorite deh kayaknya sama Kristi. Hair care, ya di hair care-nya Kristi kayaknya pernah masuk. Jadi Ouai itu punya satu spray rambut yang buat rambut keriting, itu tuh wanginya enak banget gitu, wanginya tuh unik menurut gue. Nah cuman gue kan nggak menggunakan itu banget ya, karena kulit kepala gue super berminyak dan rambut gue memang lurus juga. Jadi kalau dipakein itu tuh bukannya bikin rambut bertekstur, malah bikin berminyak dan lepek gitu. Jadinya gue mencari-cari dan ternyata si Ouai itu punya fragrance-nya yang wanginya sama kayak itu. Selain itu alasannya kenapa gue beli ini, jadi ini tuh pernah banget satu saat gue tuh ketemuan sama Cinopai, terus gue cium, "Ci, lo lagi pakai Ouai di rambut ya, kok wangi banget, kenceng banget wanginya gitu." Terus Cinopai bilang, "Enggak, gue nggak pakai Ouai, gue rambutnya nggak pakai, tapi gue pakai parfumnya tuh dari Le Labo." Terus gue pikir, anjir wanginya mirip banget, dan Le Labo tuh harganya mahal banget kan gitu, yang kecil aja tuh mahal banget. Terus ya udahlah akhirnya karena gue pikir wanginya itu memang mirip banget sama Le Labo, dan emang gue suka banget sama si Ouai yang hairspray, ternyata mereka punya si parfumnya, dan ini wanginya sama banget kayak si hairspray rambut. Cuman kalau dengan yang Ouai beda sih sebenarnya, walaupun sedikit ada miripnya tapi jauh beda banget kalau nggak dimirip-miripin gitu. Akhirnya gue belilah ini si North Bondi. Nah North Bondi ini tuh wanginya kayak campuran apa ya, dia agak fresh tapi ada sedikit wangi floralnya juga gitu. Jadi ini juga another parfum yang modelnya kayak yang ini, yang kalau lo pakai banyak pun nggak akan bikin pusing gitu. Jadi enak banget wanginya, bener-bener lembut. Gue belum pakai parfum hari ini. Wanginya tuh nggak terlalu yang super strong, seger banget wanginya, tapi ada sedikit wangi lembutnya. Jadi kayak agak powdernya, ada masknya juga, dan kalau gue nggak salah tuh emang ada bergamot gitu-gitunya. Jadi memang tipikal wangi yang gue suka lah gitu, jadi nggak terlalu powering banget, nggak terlalu bikin pusing. Terus dibanding semua ini yang paling murah, ini harganya 900.000. Sebagai EDP, sebenarnya performa dia tuh bukan yang terlalu strong sebagai parfum eau de parfum, tapi lumayan lah dipakai. Sekarang kan nggak terlalu banyak di luar juga ya, jadi kalau misalnya gue pakai di dalam kamar atau misalkan gue lagi running errands ke supermarket atau ke mall butuh beli apa, ini gue pakai tuh sampai 6 jaman tuh masih kecium sih wanginya gitu. Ini wanginya enak banget, dan dia ada 2, cuman yang gue paling suka yang ini karena yang satunya lagi kayaknya lebih ke wangi bunga lagi gitu, jadi lebih sweet. Kalau ini tuh nggak ada wangi sweetnya sama sekali. Jadi itulah 3 parfum yang lagi gue suka banget. Cuma yang paling sering gue pakai akhir-akhir ini emang lagi sukanya Ouai, mengikuti moodnya aja sih gitu. Cuma kalau misalnya kayak lagi pengen yang strong, terus lagi pengen males touch up, gue akan pakainya si Spice Bomb. Nah, cuman kalau lagi merasa pengen menjadi bayi gitu ya, terus kayak habis mandi pengen wangi banget, gue akan pakainya yang ini, yang satu lagi yang si Rose de something gitu. Jadi itu dia tadi 3 parfum yang gue baru beli yang punya makna tersendiri buat gue. Nah untuk video selanjutnya seperti biasa tinggalin komen di bawah, kira-kira kalian pengen tahu parfum favorit atau review parfum dari FD Babe siapa, tulis aja di bawah. Terus gue juga sebenarnya masih pengen nge-share lagi, ini gue ada bawa beberapa parfum, beberapa parfum yang kayak gue rela untuk repurchase gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran pengen tahu juga, ya komen aja di bawah. Terus ya udah, kalau misalnya mau baca reviewnya, menurut gue ini kayaknya udah ada sih harusnya di FD Apps. Jadi FD Apps itu juga bukan cuma beauty, bukan cuma make up, skincare, body care, tapi ada parfum juga. Jadi kalau misalnya mau baca-baca review mungkin bisa juga ke sana gitu ya. Terakhir gue cuma mau ngingetin, jangan lupa untuk like this video, subscribe ke YouTube channel Female Daily, sama nyalain bell notifikasi biar tahu kapan Female Daily upload video terbaru. Sama jangan lupa untuk belanja kebutuhan skincare dan makeup kalian di Beauty Studio by Female Daily. So that's it from me, thank you guys for watching, see you guys next time, bye.